Hey, halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus berusaha memberikan hiburan lewat penjelasan film-film kesayangan kita. Dan untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang berjudul Catch Hell tahun 2014. Meskipun film ini gak terkenal amat, namun cerita yang diangkat terbilang unik karena mengungkap sisi gelap para aktor Hollywood kebanggaan kita. Film ini bercerita tentang nasib tragis yang dialami seorang aktor terkenal saat ia diculik oleh pasangan psikopat. Tak cuma disekap di daerah terpencil saja, kedua psikopat ini tak henti-hentinya memberikan penderitaan kepada pria yang digandrungi banyak wanita ini. Apakah kedua psikopat ini sirik? Oh, tidak sesimpel itu, Kang Wawan. Untuk itu tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari suasana rumah seorang aktor terkenal bernama Regan Pierce yang sudah membintangi banyak film-film keren, terutama film yang menjunjung tinggi ketampanan seperti God of Handsome, Ganteng-Ganteng Wakanda, dan masih banyak lagi. Bahkan saking banyaknya job, kali ini Regan pun akan pergi keluar kota untuk melakukan syuting film lagi. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad. Picture with me? Yeah. To her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's Regan, welcome. up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad. Keberadaan Regan si aktor viral tentu saja menjadi sorotan para wanita, terutama janda bodong yang lagi nunggu dipanggil KUA. Karena tak cuma tampan saja, Regan sudah terkenal pula akan keramahannya terhadap para fans. Setibanya di kamar hotel, Regan dihubungi mbak resepsionis bahwa ada orang dari pihak produksi film yang akan Regan bintangi. Lalu ketika sedang menemuinya, datanglah dua kakak gemoy yang ingin berselfie sukaisi. Dan sebagai aktor pujaan para wanita, Regan bersedia meskipun ini dua cewek bau karbit. Good. Okay. You want me to post up? Man. Reagan, glad you. What do you think? And Timmy, am I right? Look how rip Pierce is. Regan mendadak bete saat bertemu dengan para kru film yang roman-romannya agak serius dan seolah tidak profesional. Keadaan ini membuat Regan protes kepada manajernya. Terlebih ia sudah bela-belain mengcancel syuting iklan bedak salisir yang berani bayar mahal. Tapi karena sudah tekan kontrak, si manajer menyuruhnya untuk jalani saja, termasuk menemani si produser yang ngajak clubbing. Yo, Schiff. Hey, maybe a nice guy. Hey, I hear you. Try to... Doing it. You know why. The flashpoint. The flashpoint. Di keesokan harinya, Regan dihubungi mbak resepsionis bahwa akan ada orang yang menjemput Regan. Lalu tanpa berlama-lama Regan bergegas prepare meskipun menurut jadwal, waktu syuting dimulai ba'da duhur. Saat bertemu dengan dua orang pria, Regan heran dong kenapa jam segini sudah dijemput. Lalu kedua orang ini berkata jika mereka tidak tahu apa-apa, selain disuruh untuk menjemput saja. Nice to meet you, Mr. I'm in production. Yeah. Always happens the first night in a new place. Di tengah perjalanan, Regan mencoba mengakrabkan diri dengan dua orang yang katanya sudah sering melakukan syuting. Tapi meskipun demikian, Regan merasa aneh karena orang-orang ini terlihat banyak bingungnya dan seolah mengada-ngada. Lalu si botak yang bernama Junior mengingatkan Regan untuk berhati-hati karena lokasi syuting mereka adalah kawasan rawa yang masih banyak buayanya. Setelah cukup lama OTW, Regan heran kok belum nyampe juga. Lalu ketika akan menghubungi Pak Produser, Junior meminta agar dirinya saja yang melakukan panggilan. That's funny. Melihat si Junior malah ngumpetin HP-nya, Regan benar-benar merasa bahwa ada yang gak beres dengan kedua orang ini.
Setelah didulang bertubi-tubi, Regan pun pingsan dan disekap oleh kedua orang yang sebenarnya adalah para penculik. Sementara Kang sopir dari pihak produksi film kini sedang kebingungan karena Regan tidak berada di hotelnya. Selang beberapa saat, si penculik bernama Mike mengambil HP dan laptop milik Regan. Hingga si aktor tampan ini pun menduga jika para penculik menginginkan duit tebusan. Saat si bewok Mike kembali, Regan mencoba menawarkan duit asalkan dirinya dibebaskan. Tapi ternyata penculikan ini bukan soal duit. Setelah menyebet wajah Regan seperti jok motor Supra, Mike berkata jika dirinya adalah suami seorang wanita yang bernama Diana, di mana penculikan ini pun ia lakukan sebagai balasan atas perbuatan jadah Regan terhadap istrinya. Regan bingung dong, lah siapa Diana itu? Kenal juga kagak? Bukannya menjelaskan lebih detail, Mike malah membawa gunting gedong untuk menyunat pepeng Regan biar tidak kelayaban lagi ke bibir berdiri milik orang lain. Melihat Mike yang akan menyunat Regan, Junior mengingatkan bahwa perbuatan tersebut hanya akan membuat Regan kehilangan banyak darah dan mati dengan cepat. Dirasa bacotan tersebut benar juga, Mike akhirnya akan menghancurkan tangan Regan saja menggunakan pemukul buaya. Antara mual, mules, ngilu pusing, Regan pun meraung kesakitan saat melihat tangannya sudah keriting. Di sore harinya, sisi baik Junior sebenarnya gak tega dengan apa yang telah menimpa Regan. Lalu ia memberikan obat kuat agar Regan tetap strong saat dihajar lagi oleh Mike. Melihat kebaikan Junior, Regan mencoba untuk percaya, meskipun masih diselimuti rasa khawatir. Lalu ketika Mike kembali datang, pria psikopat ini memaksa Regan untuk mengingat kembali akan skandal jadah yang telah dilakukan bersama istrinya. Namun karena korban dari belalai Regan sudah bejibun, ia tentu saja sudah lupa. Lalu Mike memberitahu bahwa Diana adalah salah satu kru dari sebuah film yang pernah dibintangi oleh Regan. Meskipun Regan belum ingat, ia meminta maaf jika memang dirinya pernah beradu songkol dengan Diana. Karena semua itu tak lain adalah keberingasan pepengnya saja yang tidak bisa diem ketika melihat wanita cantik. Jawaban tersebut tentu saja membuat Mike tambah emosi. Lalu ia mengancam agar Regan memberikan sandi HP untuk membuktikan semua tuduhannya. 2259. Work together with somebody. You don't erase your shit. Rupanya Regan masih menyimpan chatan mesra dengan Diana. Hingga Regan pun akhirnya ingat dan tidak bisa mengelak dari tuduhan Mike. Di tengah kemarahan Mike, Junior menemukan banyak koleksi foto hot dari para kewes yang pernah dijajal Regan. Lalu dari sekian banyak foto wanita, si Junior malah ngomongin foto telanjang dada Regan yang menurutnya begitu seksi. Look here, naked like a bee. Di keesokan harinya, Regan mendapat sarapan gratis dari Junior. Namun tentu saja perlakuan ini membuat Mike kesal dan menyuruh Junior untuk jangan berbuat baik terhadap si predator selangkangan ini. Kemudian Mike berkata bahwa saat ini banyak panggilan masuk dari orang-orang yang sedang mencari Regan. Maka dari itulah, sejak kemarin Junior memposting semua foto hot di HP Regan karena ia ingin menyebarkan kelakuan Regan selama ini, terutama kepada para fansnya. Dan sungguh tak disangka, semua postingan itu dengan cepat diberitakan media yang kini menganggap Regan sedang depresi. Time to feed the gators. We got us a tree shaker. Singkat waktu, Mike terlihat happy saat Regan dinyatakan bersalah atas unggahan foto syur seorang biduan yang pernah ia sodok. Lalu Regan meminta agar Mike membunuhnya saja
daripada memperlakukannya seperti ini. Mas Regan, Mike kembali berkata bahwa selain akan menyiksa secara perlahan, ia ingin karir Regan hancur terlebih dulu, hingga tidak ada orang yang peduli saat nanti Regan ia habisi. Bahkan Mike berencana untuk merekayasa kematian Regan, agar seolah melakukan bunuh seperti orang yang sedang depresi. Lalu ia memaksa Regan untuk membuat rekaman suara, untuk menjawab semua panggilan yang masuk ke HP-nya. Yo, this is Reagan. Don't bother calling, especially the Jews for all this sin. Setelah merekam omongan yang mirip orang putus asa, Mike terlihat happy karena si aktor ini begitu menghayatinya. Singkat cerita, semua berita dan acara gosip memberitakan kelakuan Regan yang sudah meresahkan, hingga semua media menganggap bahwa menghilangnya Regan itu adalah buntut dari kepribadiannya yang sedang bermasalah. Most recently concluded who was in Shreveport, Louisiana, has not been seen since Wednesday. Comments is not the Regan Pierce. Ketika malam datang, Mike menceritakan jika perbuatan Regan 1 tahun yang lalu itu telah membuat rumah tangganya hancur. Bahkan kini ia menjadi seorang satpam setelah dikeluarkan dari kepolisian. Jadi bukan cuma rumah tangganya saja yang berantakan. Perbuatan Regan pun sudah menghancurkan karirnya sebagai polisi. About a year and a half ago. You hearing me, faggot? Dirasa dirinya gak bersalah-salah amat, Regan pun menjelaskan awal mula peradu songkolannya bersama Diana, di mana pada saat itu Diana curhat kepadanya tentang sikap sang suami yang selalu berbuat kasar. Lalu dari omongan itulah hubungan mereka jadi dekat, hingga Diana pun memberikan celengan gemoynya kepada Regan. Tak sampai di situ, saking kesalnya Regan terhadap penculikan ini, ia menghina titik Mike yang menurutnya kecil dan tidak bisa membuat Diana flying to the moon. I guess you're... Setelah menyetrum dan menghajar Regan, Mike pergi untuk bekerja sebagai satpam selama 2 hari. Ia pun meminta Junior untuk menjaga Regan selama kepergiannya. Melihat Regan yang sudah babak belur, Junior tiba-tiba mengambil gigi Regan yang sudah rontok akibat siksaan yang dilakukan Mike. Apakah Junior adalah kolektor careham? Sepertinya bukan, Mas Joko. Di keesokan paginya, Regan dikagetkan oleh seekor buaya yang hampir memangsanya. Lalu Junior mengatakan bahwa di kawasan sungai ini memang masih banyak buaya dan bayawak yang berkeliaran. Setelah menghabisi seekor buaya, Junior menyiapkan tempat tidur bagi Regan karena ia tak mau jika si aktor tampan ini jadi santapan buaya yang bisa kapan saja mendatangi pondok. Di keesokan harinya, Regan yang kebelet ngompol meminta Junior untuk melepaskan ikatannya. Terlebih sejak kemarin ia ngompol dan sudah busiat di celana. Sebelum aroma hangsir merontokkan bulu hidungnya, Junior pun melakukan apa yang Regan minta. Careful on that dead hand there. Get you drained. And I don't even know where the fuck we are. All right. I know. And if you run, it's behind that wall. Sambil menuju toilet butut, Regan mencari sesuatu yang bisa ia gunakan untuk melarikan diri. Meskipun ia sadar, kondisinya saat ini sangat sulit untuk melakukan pelarian. It's gone. That's Mike, he's checking. Saat Mike menghubungi Junior, pria botak ini langsung panik karena takut Mike akan segera datang. Tapi ternyata, Mike yang sedang bekerja hanya memastikan agar Regan tetap hidup sampai ia kembali esok hari. Karena rencananya, ia akan memberikan penderitaan yang lebih pedih kepada Regan.
Lalu setelah panggilan berakhir, Regan tidak habis pikir dengan Junior yang sebenarnya terlihat baik, tapi mau-maunya membantu Mike sang psikopat. Kemudian Junior menjelaskan jika Mike itu adalah pamannya, yang awalnya cuma mengajak Junior untuk bekerja. Ia pun sebenarnya tidak tahu jika pekerjaan yang dimaksud adalah menculik Regan yang telah menghancurkan rumah tangga pamannya. Akan tetapi Regan mengingatkan Junior untuk berhati-hati, karena jika sampai Mike membunuhnya, besar kemungkinan Junior pun akan ikut dihabisi, mengingat Junior adalah satu-satunya saksi dari perbuatan ini. I think it's best we get some sleep. Di hari berikutnya, Junior terlihat kasihan dengan kondisi Regan yang sudah buluk padahal dia teh artis. Lalu ia membawa Regan keluar, biar menghirup udara segar plus menikmati hangatnya sinar matahari. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. I hope y'all put your shirt. Close my eyes, embrace the black. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just got... Di sisi lain, Mike sedang menemui Diana di rumah sang mertua. Kemudian Mike memohon agar mereka kembali rujuk dan menyudahi kisah cinta mereka yang ruwet. Tapi sayang, Diana sudah muak dengan kalimat template si bewok yang gitu-gitu aja sejak dulu. Mike, ambilin macannya Neng dong. Entertainment world was rocked. Breaking news, kabar dari kepolisian tentang menghilangnya Regan kini sudah berada di babak baru, di mana para polisi sudah bisa mengetahui bahwa HP Regan sebenarnya sedang dibajak. Bahkan mereka sudah tahu jika rekaman suara Regan kemarin adalah sebuah dialog dari adegan film Regan tentang penculikan. Hingga kepolisian pun bisa tahu jika itu adalah kode Regan yang sedang meminta tolong. Kembali kepada Junior, yang sebenarnya merasa senang bisa berduaan bersama aktor yang dari dulu ia idolakan. Junior pun bercerita jika ia dan teman-temannya selalu meniru penampilan Regan terutama di film Ganteng-Ganteng Wakanda. Tak cuma kagum dengan aktingnya saja, Junior mengaku bahwa ia sangat suka dengan perawakan Regan, terutama gigi Regan yang menurutnya sangat seksi. Nah lo. Selang beberapa saat, Junior sok-sok memberikan dinner istimewa berupa daging buaya pakai bumbu suka-suka. Meskipun terlihat geleh bagi Regan, tapi rasa lapar dari kemarin membuatnya memberanikan diri untuk mencobanya. Anjir, kok enak ya? And you taste the crappie? It's tender. Di tengah kebersamaan mereka, Junior tiba-tiba ngomong jika dirinya suka dengan senyuman Regan. Lalu Junior bertanya apa Regan tertarik untuk mencicipi knalpot pria. Wah, Regan auto panas dingin karena merasa Junior adalah spesies homreng yang sedang merayunya. Lalu Regan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan perlawanan hingga bisa kabur secepatnya. Kemudian dengan santuinya Regan berkata bahwa ia memang suka lobang knalpot. Seng penting kudu mabok dulu. Mendengar perkataan tersebut, Junior langsung mengeluarkan ceribel peletoknya agar Regan bisa cepat teler dan ngadengkak di hadapannya. Where'd I put that cup? It's working already. It's weird. Baru juga minum sekali, Regan tiba-tiba berkata jika ia sudah siap untuk diturih belalai Junior yang kekar meskipun bantet. Lalu dengan perasaan deg-degser, Junior pun langsung melancarkan serangan kepada sang idola. Antara getek bercampur jijik, Regan meminta Junior untuk berhenti. Kemudian Regan meminta maaf sambil menyebutkan jika dirinya belum siap. Tapi tiba-tiba Junior berkata bahwa makanan yang sudah disantap Regan sebenarnya sudah ia campur dengan bius. My head is cold. Kill that boy. Mike benar-benar kesal saat keponakannya tidak menjawab panggilan.
Padahal ia tidak tahu, Junior sudah tewas dengan belalai yang masih terurai. Dirasa ponakannya malah pulang, Mike bergegas mencari Junior ke rumah orang tuanya. Answer the f***ing God! Regan tidak bisa berkutik saat Junior dibawa oleh seekor buaya. Di waktu yang sama, Mike yang baru tiba di rumah adiknya langsung mencari keberadaan Junior. Lalu ketika mendengar Junior belum pulang, Mike merasa bahwa ada sesuatu yang gak beres. Kemudian ia bergegas meminjam perahu agar bisa lebih cepat menuju pondok jika lewat jalur sungai. Karena tak mungkin memanggil bantuan, Regan mengecek mobil butut yang sejak kemarin ia lihat. Sial sekali, usaha Regan malah membuat alarm aktif dan bukannya membuat mobil menyala. Sementara Mike yang baru tiba di dekat pondok langsung kaget saat menemukan jasad ponakannya sudah tidak utuh lagi. Hingga ia pun menduga jika semua ini pasti ulah Regan. Dengan mudahnya, Regan berhasil menghabisi Mike dengan kolaborasi apik antara golok dan pemukul buaya. Let's go. Beberapa hari berlalu, Regan yang telah selamat kini sedang mengisi podcast Close Window untuk menceritakan nasib tragis selama menjadi korban penculikan. Tapi gak mungkin dong saya ceritakan lagi dari awal. Namun yang pasti waktu itu Regan bisa melarikan diri menggunakan perahu boot yang digunakan oleh Mike. Hingga ia pun berhasil ditemukan warga meskipun dalam keadaan yang sudah tak berdaya. Regan jelas bersyukur masih diberi kesempatan untuk hidup. Di tengah penyesalan atas apa yang telah ia perbuat, ia pun bertekad untuk berubah, terutama mengendalikan topeng beruratnya, agar semakin bijak dalam menyikapi dan menghargai wanita. Makanya, jangan mentang-mentang tampan, bini orang malah dirumpak. Ya minimal tanya dulu, udah punya laki belum? Jika ada tambahin komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.